wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Sebelum kita mulai belajarnya hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6G Bahasa Indonesia tentang pidato. Sebelum anak-anak ustazah mempelajari apa itu pidato, silakan anak-anak ustazah simak video pidato Bung Tomo berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita.
Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bung Tomo ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Bung Tomo menyampaikan pidato yang membakar semangat para pejuang sehingga tidak gentar oleh serangan pasukan Inggris yang dilengkapi persenjataan canggih. Sekarang mari kita bahas. Pidato itu adalah ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Berikut ini adalah contoh-contoh pidato. Yang pertama, pidato kenegaraan. Contoh yang kedua yaitu pidato pembangkit semangat. Contoh yang ketiga, pidato menyambut hari besar. Yang keempat yaitu pidato sambutan suatu acara. Di sini ada teknik-teknik dalam menyampaikan pidato. Yang pertama yaitu dengan metode menghafal, yaitu membuat rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. Ada juga metode serta-merta, yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Ada juga metode naskah, yaitu pidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya digunakan pada pidato-pidato resmi. Tujuan disampaikannya pidato. Tujuannya untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan penyampai pidato dengan sukarela. Tujuan selanjutnya yaitu memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Tujuan pidato membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Berdasarkan tujuannya, pidato itu dibedakan menjadi yang pertama yaitu pidato persuasif. Yang mana pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mendorong atau mengajak. Reaksi yang diinginkan dari pidato persuasif adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu. Selanjutnya yaitu pidato informatif atau instruktif. Pidato ini adalah pidato yang bersifat memberitahukan atau mengabarkan. Reaksi yang diinginkan dari pidato ini adalah adanya pengertian dan pemahaman pendengar atas suatu informasi. Ada juga pidato rekreatif. Pidato rekreatif yaitu pidato yang bersifat menghibur. Reaksi yang diinginkan dari pidato ini adalah terhiburnya pendengar sehingga muncul suatu kegembiraan. Berdasarkan sifat dan isi pidato ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, pidato pembukaan. Pidato pembukaan yaitu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara. Kemudian ada pidato pengarahan. Pidato pengarahan yaitu pidato untuk mengarahkan suatu kegiatan. Selanjutnya, pidato sambutan. Pidato sambutan yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Selanjutnya, pidato peresmian.
Pidato peresmian yaitu pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Pidato laporan. Pidato laporan yaitu pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Yang terakhir yaitu pidato pertanggungjawaban. Pidato ini berisi suatu laporan yang dipertanggungjawabkan. Di sini ada persiapan sebelum memberikan pidato di depan umum. Yang harus kita siapkan yang pertama, mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum. Yang kedua, kita harus mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan kita bawakan. Persiapan yang ketiga yaitu kita harus menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Persiapan selanjutnya yaitu mengetahui jenis pidato dan tema acaranya. Dan yang terakhir, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Inilah beberapa persiapan yang harus kita persiapkan sebelum memberikan pidato di depan umum. Unsur-unsur pidato. Unsur-unsur pidato itu ada 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi uraian yang bertujuan untuk mempersiapkan pendengar pada pokok permasalahan. Unsur yang kedua, isi. Berisi gagasan pokok yang hendak disampaikan. Unsur yang ketiga yaitu penutup. Biasanya berisi rangkuman, seruan maupun penegasan kembali. Nah, ini adalah unsur-unsur dari pidato. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun pidato. Langkah-langkahnya yang pertama, kita harus menentukan tema atau masalah yang akan disampaikan. Kemudian, langkah yang kedua, mencari bahan pidato. Langkah yang ketiga, membuat kerangka berdasarkan bagian-bagian isi pokok pidato. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah pidato. Kriteria naskah pidato yang baik. Yang pertama, isi pidato yang disampaikan memiliki kesesuaian dengan kegiatan atau acara yang berlangsung. Ini adalah contoh kriteria pidato yang baik. Yang kedua, isinya bersifat menggugah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato tersebut. Kriteria yang ketiga, isi pidatonya tidak menimbulkan pertentangan. Kriteria yang keempat yaitu isinya benar-benar objektif dan jelas. Kriteria yang kelima yaitu bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar. Kriteria yang keenam, bahasanya disampaikan dengan santun, bersahabat, dan rendah hati. Itulah materi kita tadi tentang pidato. Ustazah harapkan anak-anak ustazah dapat memahami apa itu pidato. Sedikit nasihat dari Imam Syafi'i, jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.